Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para anandaku yang kami banggakan dan kami sayangi, dan juga orang tua yang kami muliakan, mudah-mudahan Ananda dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para Ananda yang sedang dalam proses menghafal Al-Qur'an, yang ingin bercita-cita ingin menjadi penghafal Al-Qur'an, ingin mungkin 30 juz, ya, lagi dalam proses. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk Ananda. Ketika kita ingin menghafal Al-Quran, maka ada 5 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah niat. Ketika kita ingin mulai menghafal Al-Quran, maka yang harus kita lakukan adalah perbaiki niat terlebih dahulu. Kita menghafal Al-Quran untuk apa? Kalau Ananda ataupun orang tua ingin hafal Al-Quran, kemudian orang tua ingin punya anak penghafal Al-Quran itu hanya untuk dipuji, hanya untuk dimuliakan, itu belum benar niatnya. Atau orang tua ataupun Ananda ingin hafal Al-Quran, kemudian ketika masuk kuliah, mudah masuk kuliahnya, mudah mendapat beasiswanya karena sudah hafal Al-Quran, itu juga niatnya salah. Maka perbaiki niat terlebih dahulu. Apa niatnya? Niat kita adalah untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi mengatakan likulli mri'in ma nawa. Setiap seseorang itu akan memperoleh sesuai apa yang diniatkannya. Kalau kita ingin hafal Quran, punya niat ingin dipuji orang, maka kita hanya mendapatkan pujian dari orang. Kalau kita ingin menghafal Al-Quran, ingin mendapat beasiswa, maka itu yang kita dapatkan. Kita tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita punya niat hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan kepada Allah, semuanya hanya untuk Allah, bisa jadi Allah kasih lebih daripada itu. Allah kasih kita dapat beasiswa, Allah mungkin muliakan kita di dunia maupun di akhirat. Maka niatnya harus yang baik terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah wasta'in billah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara minta tolongnya? Yaitu dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ananda mungkin selalu berdoa, ya Allah mudahkan saya dalam menghafal Al-Quran. Ya. Tapi ada satu doa, ya, yang mungkin kita lupa. Kita sebagai orang tua juga lupa doa ini. Apa doa? Kalau para salafus soleh dahulu, mereka selalu memanjatkan doa ini. Ya. Apa doanya? Allahumma ja'alni min mustajabid doa. Ya Allah, jadikan hamba ini ketika berdoa kepadamu, engkau kabulkan. Ya. Kami ulangi doanya. Allahumma ja'alni min mustajabid doa. Ya Allah, jadikan hamba-Mu ini ketika berdoa engkau kabulkan. Jangan pernah lupakan doa ini, ya. Maka ketika doa itu selalu kita panjatkan, ketika kita berdoa, maka Allah akan kabulkan. Kenapa? Di awal kita sudah berdoa, ya Allah, jadikan aku ketika berdoa, ketika menengadahkan tangan kepadamu ya Rabb, engkau kabulkan.
maka perbanyak doa. Ya, salah satunya pakai doa ini. Para salafus soleh, kenapa doa mereka makbul? Karena minta mereka yang paling pertama adalah ini doanya. Allahumma ja'alni min mustajabid doa. Selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita menghafal Al-Qur'an, ketika kita hafal 30 juz, itu bukan karena kita, tapi berkat karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Maksiat apapun harus kita tinggalkan. Sebisa kita, semaksimal mungkin kita tinggalkan. Kenapa? Karena maksiat itu akan melemahkan ingatan kita, akan membuat hafalan kita hilang. Makanya Imam Syafi'i suatu hari, mungkin kita sudah tahu kisahnya, syakautu ila waqi'in do'fa hifdi. Ya. Imam Syafi'i itu suatu hari mengadu kepada gurunya karena lemahnya hafalannya. Kenapa lemahnya? Ternyata beliau pernah melakukan maksiat. Maka tinggalkan maksiat. Ananda mungkin sering pegang handphone, ya. Maka di situ semuanya ada. Apapun yang kamu cari di situ semuanya tersedia. Maka usahakan hal-hal yang tidak baik yang kamu pegang di handphone kamu itu tinggalkan. Ya, cari yang baik-baik saja. Ya, jangan durhaka kepada orang tua. Ya, tapi minta doa kepada orang tua. Yang keempat adalah fokus. Ananda harus fokus. Ananda harus meluangkan waktu untuk Al-Quran. Ya. Dari 24 jam yang tersedia dalam satu hari, maka sediakan waktu kita untuk Al-Quran. Habis sholat subuh, sediakan waktu untuk Al-Quran. Habis sholat duhur, sediakan waktu untuk Al-Quran. Habis sholat asar, sediakan waktu untuk Al-Quran. Begitu juga maghrib, begitu juga isya. Sediakan waktu, ya, yang mana waktu itu tidak bisa diganggu. Ya, fokus hanya untuk Al-Quran. Yang kelima, yang terakhir adalah as-sabr, sabar. Ya, ingin menghafal Al-Quran itu harus sabar, karena cobaannya dahsyat sekali. Terutama ketika Ananda sudah menghafal Al-Quran, untuk mengulang kembali itu beratnya luar biasa. Ananda harus sabar. Hari ini Ananda hafal surah An-Naba, bisa jadi besok lupa lagi surah An-Naba'nya. Maka Ananda harus sabar untuk kembali mengulang surah An-Naba'nya sampai dapat. Ya. Begitu juga mungkin Ananda sudah hafal juz 1, sudah hafal juz 2, sudah hafal juz 3. Kemudian Ananda lupa juz 1, juz 2, juz 3, maka Ananda harus sabar untuk mengulang kembali. Ya. Ulang kembali, butuh kesabaran. Bisa jadi Ananda nggak bisa main-main, nggak bisa megang handphone seperti kawan-kawannya lain. Tapi Ananda percayalah, dan kesabaran yang Ananda lakukan, insya Allah Allah akan mudahkan jalan untuk Ananda menjadi penghafal Al-Quran. Ini 5 yang harus Ananda lakukan. Mudah-mudahan kita semua menjadi para penghafal Al-Quran dan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat bersama para penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.